saya Bulkia. Di sini saya akan menganalisis bahan ajar, khususnya materi qiraah, baik itu dari segi kekurangan maupun kelebihannya, serta solusi yang mungkin bisa saya tawarkan untuk kekurangan tersebut. Analisis ini saya lakukan pada buku Bahasa Arab Kemenak, terbitan tahun 2020 yang memang buku itu yang banyak dipakai pada sekolah-sekolah saat ini. Sebelumnya, saya akan memberitahu terlebih dahulu identitas buku ini. Buku ini adalah buku yang diajarkan untuk anak kelas 3 sanawiyah yang biasanya berkisar umur 14-15 tahun. Menurut saya, kita sangat perlu untuk mengetahui karakteristik anak yang akan menerima materi tersebut, karena itu akan mempermudah kita untuk mengetahui apakah materi tersebut sudah layak untuk anak tersebut atau tidak. Secara umum, anak-anak pada usia ini sedang berada pada masa perubahan menuju ke fase selanjutnya. Dan anak-anak pada fase ini memiliki karakteristik emosional yang berubah-ubah, mulai membangun kepercayaan diri, serta mereka senang melakukan hal-hal baru, sehingga mereka akan senang jika diberikan hal yang menantang. Nah, dari beberapa karakteristik itu, kita bisa menentukan kelayakan sebuah materi untuk anak-anak yang ada pada fase tersebut. Langsung saja, yang pertama adalah kelebihan pada materi qiraah yang ada di buku Kemenak terbitan tahun 2020. Yang pertama dari segi psikologis. Dari segi psikologis, pada teks qiraah dalam buku ini sudah dilengkapi dengan gambar yang berwarna, bentuk dan ukuran tulisannya pun tidak sulit untuk dibaca, dan dalam teks qiraah ini dia menggunakan background yang berwarna. Kita bisa melihat di sini background warnanya adalah warna hijau. Nah, hal ini membuktikan bahwa teks qiraah yang ada di buku ini tetap memperhatikan karakteristik siswa, di mana anak yang berada pada fase ini atau yang menerima materi ini adalah anak-anak yang berusia 14-15 tahun, di mana mereka masih memiliki kecenderungan untuk bermain, artinya mereka masih memiliki sifat anak-anak yang menyukai hal-hal yang membuat mereka tertarik untuk membacanya. Salah satunya dengan menyajikan materi teks atau materi qiraah sesuai dengan karakteristik dan ketertarikan mereka dengan sebuah materi. Kemudian dalam qiraah ini, penyajian materinya sudah pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Karena jika anak-anak disajikan materi qiraah yang sangat panjang dan mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, maka mereka akan membangun pendapat mereka sendiri. Kemungkinan mereka akan berpikir bahwa materi-materi selanjutnya akan sulit dan mereka akan mematahkan kepercayaan diri mereka. Mereka akan berpikir bahwa mereka tidak bisa untuk menguasai materi qiraah yang sedang mereka pelajari. Nah, selain itu, qiraah dalam buku ini juga memperhatikan tingkatan atau marhalah dari anak pada usia ini. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan bentuk teks dalam qiraah ini. Dia menggunakan jumlah-jumlah atau kaidah yang sederhana yang memang lazim mereka pelajari pada usia tersebut. Nah, dengan hal tersebut mereka akan secara mudah untuk menganalisis serta mendiskusikan dengan teman-teman mereka mengenai isi dari qiraah ini. Kemudian dalam materi qiraah ini tidak menghadirkan terjemah dari teks qiraahnya, karena itu adalah tugas guru untuk membimbing mereka dalam menerjemahkan teks ini, dan juga akan membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Kemudian dalam teks qiraah ini juga menghadirkan judul, di mana judul itu menggambarkan tentang qiraah tersebut. Nah, jadi di sini judulnya adalah Sanatun Hijriyatun Jadidatun. Nah, jadi judulnya ini relevan dengan isi qiraahnya, di mana isi qiraahnya itu tentang peringatan Tahun Baru Hijriyah. Yang kedua, secara budaya. Nah, secara budaya yang disampaikan dalam teks qiraah ini adalah budaya Islami yang populer. Nah, seperti kita lihat bahwa di sini ada salah satu budaya yang dihadirkan, yaitu perayaan Tahun Baru Islam. Dan hal tersebut juga sangat familiar dengan kehidupan anak-anak pada usia tersebut, sehingga mereka tidak kesulitan untuk memahami teks ini. Dan budaya tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai masyarakat karena merupakan nilai yang positif dan populer di masyarakat. Kemudian dalam buku ini juga menggunakan nama-nama Arab yang membantu mereka untuk mengetahui budaya Arab itu sendiri, seperti penggunaan nama Ustadz Abu Bakar dan juga menggunakan nama-nama bulan dalam bahasa Arab.
seperti bulan Muharram. Kemudian budaya yang diajarkan juga sesuai dengan tingkatan anak pada usia ini, yaitu untuk anak yang berada pada tingkatan ini sudah pas untuk mengetahui secara sederhana dan sesuai dengan porsinya mengenai materi ini. Selain untuk tujuan pengetahuan agama, juga untuk membangun rasa ingin tahu mereka mengenai materi ini sehingga mereka akan berdiskusi dengan teman mereka mengenai teks kiroah ini. Kemudian materi-materi dalam kiroah ini juga mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar mau belajar dan belajar lagi karena materinya ini sederhana dan singkat serta mudah untuk dipahami sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri untuk belajar materi kiroah selanjutnya. Kemudian secara pendidikan, dalam kiroah ini tetap memperhatikan keterkaitan antara materi awal dengan materi selanjutnya, di mana kita bisa melihat dari tema-tema yang dihadirkan tetap saling berkaitan. Kemudian dia juga tetap memperhatikan koherensi antar maharot yang ada dalam. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan mufradat pada kiroah mampu menguatkan materi-materi selanjutnya. Karena mufradat yang ada dalam kiroah ini sudah mengcover baik itu materi kalam ataupun materi istimanya. Jadi mereka tetap saling berkaitan. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk pemahaman siswa secara komprehensif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa materi dalam kiroah ini tidak terlalu panjang. Secara terbawi, anak memiliki kesiapan yang berbeda-beda, sehingga ketika anak diberikan materi yang panjang, mungkin dia tidak siap untuk menerima materi tersebut, sehingga dia akan merasa bahwa bahasa Arab itu sulit. Kemudian dalam teks kiroah ini juga sudah dihadirkan dengan harakat-harakat yang akan membantu siswa untuk membaca dan mereka tidak akan berpikir juga bahwa bahasa Arab itu adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami. Teks kiroah ini juga tepat karena sesuai dengan tujuan. Nah, kita bisa melihat bahwa KI-nya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, dan ranah abstraknya itu adalah menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian KD-nya atau kompetensi dasarnya itu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yang dihadirkan. Kemudian menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yang dihadirkan. Karena di situ dia adalah teks naratif sederhana, maka materi yang dihadirkan pun harus dalam bentuk teks kiroah sederhana yang bisa dianalisis oleh siswa. Selain itu, penyajian tadribatnya pun sesuai dengan kompetensi dasar di sini, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis gagasan dari teks naratif, kemudian menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana tersebut. Penyajian tadribat ini dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa, di mana pertanyaan tersebut memerlukan alasan dari teks tersebut untuk menjawabnya. Jadi secara tidak langsung, anak-anak akan menganalisis kemudian menyajikan hasil analisisnya itu dalam bentuk jawaban-jawaban dari hasil mereka menalar di dalam teks kiroah tersebut. Kemudian penyajian jumlah tadribatnya pun juga sudah sesuai karena mampu mengcover dari tujuan KI dan KD dengan jumlah yang sedikit tadi. Dalam tadribat ini juga meningkatkan kemampuan maharoh kiroah mereka dengan tidak menggunakan harakat. Hal tersebut bisa menjadi evaluasi dalam pembelajaran sejauh mana anak-anak itu menguasai materi-materi tersebut. Ketika anak-anak sudah memahami teks kiroah, maka mereka tidak akan kesulitan lagi untuk membaca dan memahami tadribat tersebut serta menjawabnya. Kiroah ini juga memberikan fasilitas kepada anak agar tidak kesulitan dalam memahami perintah soal. Hal ini bisa kita lihat dalam pemilihan warna yang kontras antara kalimat perintah dengan apa yang diperintahkan. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk kalimat perintah dia menggunakan warna Tosca dan untuk teksnya dia menggunakan warna yang jauh berbeda. Di tadribatnya pun demikian, dia menggunakan warna Tosca untuk kalimat-kalimat perintahnya, sedangkan untuk tadribatnya dia tidak menggunakan background
Selain itu, materi yang disajikan dalam qiraah ini juga memberikan informasi yang positif dan mereka bisa mengaitkan informasi tersebut dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya, dalam materi ini temanya adalah sanatun hijriyatun jadidatun. Nah, siswa dapat mengaitkan materi ini dengan pelajaran sejarah Islam yang berkaitan dengan sejarah pembentukan kalender Hijriyah dalam Islam. Dan dalam teks qiraah ini juga terdapat kebiasaan-kebiasaan positif yang relevan dengan kehidupan mereka. Dan mereka bisa belajar dari sana. Misalnya tentang innahum yajtami'una fil masjid wa yastami'una ilal muhadharati ad-diniyah allati yulkiha al-Ustadz Abu Bakar. Jadi di situ ada informasi positif bahwa ketika orang-orang muslim merayakan tahun baru Hijriyah, mereka akan ke masjid dan kemudian mereka akan mendengarkan ceramah-ceramah agama yang berkaitan dengan peristiwa hijrah itu sendiri. Kemudian secara bahasa, yang pertama bahasa yang digunakan dalam teks qiraah ini adalah bahasa fushah, yaitu memang bahasa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mufradat yang digunakan juga populer dan familiar, serta diksi yang digunakan juga tepat. Kemudian yang terakhir, penggunaan tanda baca dalam qiraah ini juga sangat jelas. Hal tersebut akan membantu siswa untuk meningkatkan materi qiraahnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tanda bacanya sangat jelas ya. Ada tanda koma, ada titiknya di mana, sehingga anak-anak bisa membaca dengan benar, membantu anak-anak untuk membaca dengan benar, berhentinya di mana dan terusnya di mana. Baiklah, kita langsung ke pembahasan kekurangan dari materi qiraah dalam buku Kemenak tahun 2020 ini. Yang pertama, dalam buku ini teks qiraahnya itu terletak sebelum teks kalam, sehingga tidak sesuai dengan penyampaian konsep bahasa yang seharusnya anak-anak harus mendengarkan dan belajar mengucapkan terlebih dahulu, sehingga bisa membaca dengan baik. Karena dalam teks materi kalam pun pasti ada informasi-informasi yang diperlukan anak untuk mengembangkan qiraah mereka dengan baik. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini susunannya adalah mufrodat, kemudian dia langsung dan qiraahnya langsung. Jadi materi kalamnya itu ada setelah tarkib dan kitabah. Itu tidak sesuai dengan konsep bahasa. Seharusnya materi kalam ini adanya itu sebelum materi qiraah. Jadi dia istima, kalam, kemudian baru qiraah. Qiraah ini memang menggunakan gambar, tetapi gambar yang dihadirkan menurut saya porsinya terlalu kecil dan dia tidak terlalu jelas karena di sini sedikit gelap gambarnya. Gambar yang dihadirkan pun tidak terlalu relevan dengan isi qiraahnya, karena qiraahnya di sini adalah subjeknya orang-orang muslim sedang mendengarkan ceramah di masjid yang berkaitan dengan perayaan tahun baru. Tapi di sini gambarnya itu adalah seperti anak-anak yang berkumpul di musola, dan itu pun tidak terlalu jelas gambarnya. Jadi di sini saya hadirkan mungkin bisa menggunakan gambar seperti ini, di mana di situ adalah subjeknya orang-orang muslim secara umum yang sedang mendengarkan ceramah di masjid. Di sini saya juga menghadirkan bagaimana ketika gambar ini diaplikasikan dalam teks qiraahnya. Jadi di sini saya mengubah warna latar belakangnya dari hijau menjadi lebih putih dan supaya teksnya itu lebih jelas. Saya juga menambahkan gambar kalender Hijriyah untuk lebih memvisualisasikan dari qiraah ini. Kekurangan yang ketiga, dalam teks qiraah ini semuanya menggunakan bold. Hal itu akan membuat bacaan menjadi terlihat banyak dan berat serta panjang. Jadi mungkin sarannya dari saya, boldnya itu cukup di bagian judul saja, sehingga itu akan memberikan perbedaan yang kontras antara judul dengan isinya. Selanjutnya,
Walaupun dalam teks qiraah ini banyak yang menggunakan harakat, tetapi masih banyak juga yang tidak menggunakan harakat. Seperti judulnya tidak menggunakan harakat. Terus di beberapa bagian isinya juga tidak menggunakan harakat. Seperti kita lihat di sini ashabuhu, ashabihi. Nah, anak akan bingung membacanya itu apa. Nah, jadi misalkan mau berharakat, lebih baik diharakati semuanya saja agar anak-anak bisa dengan mudah memahami dan membacanya. Kemudian yang selanjutnya penyusunan teks. Penyusunan teks di sini menurut saya kurang rapi karena seperti yang kita lihat bahwa pada bagian teks qiraah yang pertama dia menggunakan rata tengah. Jadi kemudian di bawahnya dia menggunakan rata kanan kiri atau bahkan dia menggunakan rata kanan sehingga teksnya ini cenderung tidak rapi. Sarannya mungkin jika menggunakan rata tengah, itu gunakan saja sampai bawah rata tengah. Kemudian jika menggunakan rata kanan kiri atau justify, mungkin bisa menggunakan sampai ke bawah sehingga tidak terlihat berbeda. Kemudian yang selanjutnya untuk desain dari qiraahnya ini saya tidak terlalu suka dan tidak terlalu setuju karena seperti yang kita lihat walaupun backgroundnya ini berwarna, qiraahnya ini berwarna, tapi warnanya di sini terlalu tipis dan itu pun tidak terlalu terlihat menurut saya. Karena apa? Karena subjek gambar yang ditampilkan pun di sini berwarna hijau dan warna dari backgroundnya pun juga sedikit hijau, jadi dia sedikit menyatu. Nah, alangkah baiknya jika menggunakan gambar itu, gunakan warna yang kontras dengan gambarnya sehingga dia tidak terlihat menyatu. Kemudian yang terakhir untuk desain dari tadribatnya sendiri menurut saya terlalu polos, walaupun kalimat perintahnya di sini dia menggunakan background warna yang kontras ya, tapi untuk tadribatnya sendiri ini terlalu polos walaupun ada garis-garis di pinggirnya. Mungkin menurut saya bisa ditambahkan warna orange sesuai dengan garisnya itu warna orange yang tipis. Kemudian di sebelah kanan atau sebelah kirinya ini bisa ditambahkan ornamen-ornamen seperti buku atau pulpen atau anak-anak yang sedang mengerjakan animasi anak-anak yang sedang mengerjakan tugas. Nah, itu akan lebih menarik menurut saya. Kemudian selanjutnya, tadribat ini sudah sangat bagus dengan tidak adanya harakat dan juga mampu untuk menstimulus siswa agar menganalisis berdasarkan teks qiraah di atas. Namun, selain peserta didik itu bisa menentukan kalimat-kalimat tadribat ini benar atau salah, ada baiknya lebih baik diminta untuk menuliskan atau menyebutkan kalimat yang benar dari kesalahan tersebut sehingga siswa itu juga bisa menganalisis, oh ini salah, yang benar itu bagaimana. Selain itu, tadribat ini menurut saya juga bisa dikembangkan dengan pola permainan to be number one, di mana pola-pola permainan seperti itu biasanya para peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan juga bisa memperbaiki kesalahan yang salah itu akan maju satu langkah, sedangkan peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaannya atau salah menjawab pertanyaannya akan mundur satu langkah. Dengan pola permainan seperti itu, peserta didik juga bisa menganalisis sekaligus bermain dan bisa menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan. Seperti yang kita lihat, tampilan pada bulan-bulan Komariah di dalam buku ini sangat polos dan sepertinya sangat biasa sekali. Padahal sebenarnya kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan atau informasi positif pada setiap bulan di dalam bulan Komariah. Misalkan sunnah di bulan Ramadan itu apa yang biasa dilakukan orang-orang muslim bulan Ramadan, atau sunnah di bulan Syawal itu apa. Kita bisa menambahkan informasi-informasi seperti itu sehingga peserta didik itu tidak hanya membaca namun juga mendapatkan informasi yang positif dari bulan-bulan ini. Dan di sini kita juga bisa menambahkan warna-warna yang berbeda dari setiap bulannya sehingga akan menambah tampilan visual yang menarik dari desain buku ini. Di sini saya juga menambahkan salah satu saran dari desain saya yang mungkin bisa memberikan visualisasi yang lebih berwarna dan lebih menarik
di dalam bulan-bulan Komariah ini. Atau mungkin juga seorang guru bisa memberikan pembelajaran model permainan yang bervariasi, misalkan saja pola sambung kata, sehingga siswa itu juga bisa menghafal bulan-bulan ini. Contohnya seperti misalkan guru memulai dengan kata Ramadan. Jadi setelah Ramadan itu, guru bisa menunjuk salah satu siswanya untuk menyambung bulan-bulan selanjutnya. Dengan pola seperti itu, pembelajaran akan lebih menarik.